Hati-hati, salah ucapan, masa depan anak bisa suram. Pengen tahu? Ini rungokno. Ngerti? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur, kawanku semua, hari ini insya Allah kalian sehat semua kan? Oke, saya Om Su mau cerita yang saya namakan kisah Om Su. Kisah ini terjadi udah cukup lama ketika Om Su masih menjadi seorang siswa SD. Tepatnya waktu itu kelas 3. Dari kelas 1 sampai kelas 3, Om Su ini termasuk anak yang periang, anak yang pemberani. Karena contohnya saja sudah sering jadi leader kecil-kecilan. Misalnya saja di zaman tahun 70-an, di mana Om Su masih SD, itu Om Su sudah biasa main kendang, memimpin grup anak-anak untuk main karawitan. Untuk acara-acara sekolah, misalnya kenaikan kelas, ada acara-acara tertentu, peringatan Hari Kartini, peringatan kemerdekaan dan seterusnya. Intinya anak yang dianggap cukup pemberani, termasuk nilainya bagus walaupun tidak selalu menjadi juara. Tapi ketika kelas 3 terjadi insiden yang membuat perubahan di dalam hidup anak kelas 3 yang namanya Om Su. Nah, ini ceritanya karena pada saat pulang, karena anak-anak SD kalau lagi pulang senang sekali mereka kan. Ketika senang-senang ini mereka semua begitu guru, oke anak-anak boleh pulang, maka anak-anak berhamburan dengan cepat sekali, semua saling berlari-lari keluar dari kelasnya. Tanpa disadari, Om Su itu kakinya kena salah satu teman Om Su yang perempuan, sehingga perempuan ini kawan yang cewek ini jatuh dan pingsan. Tapi karena Om Su saking takutnya, Om Su langsung kabur pulang ke rumah. Ya namanya anak-anak karena takut pulang. Begitu pulang, saking takutnya pulang nangis, tapi juga nggak ditanyain sama ibunya Om Su, nggak berani cerita. Nggak lama kemudian Bu Guru datang ke rumah karena dengar suaranya Bu Guru. Om Su ngumpet di dalam kamar takut kalau dicari. Yang tentu saja yang akhirnya yang menemui orang tuanya Om Su. Tapi Om Su dengerin kata-kata Ibu Guru tadi. Om Su di sekolah dia dibilang nendang anak perempuan temennya sehingga temennya pingsan. Kemudian dia lari. Ternyata hal ini membuat perubahan kejiwaan dari anak kelas 3 yang namanya Om Su tadi, sehingga mulai saat itu dia anak yang biasanya ceria, biasanya suka neraktir temennya, beli dawet, beli makanan-makanan kecil ketika sekolah istirahat, menjadi pendiam dan nilainya pun tahu-tahu turun, tidak seperti biasanya. Itu terjadi sampai kelas 5 dan kelas 6 pun masih seperti, walaupun sudah mulai berangsur ada perbaikan nilai. Sampai suatu saat Om Su di tengah kelas-kelas ada Pak gurunya yang singkatan namanya Pak T, rahimahullah, beliau udah wafat. Salah satu guru yang sangat Om Su kagumi. Tiba-tiba Pak guru tadi bilang, "Su, kamu anaknya seorang pemimpin. Kakak-kakakmu semua selalu juara kelas. Bapakmu sudah bilang kepadaku, kalau sampai kamu tidak bisa jadi juara kelas, aku yang akan kena. Oleh karena itu, kamu harus jadi juara." Nggak tahu bagaimana, semenjak saat itu timbullah semangat Om Su, sehingga nilainya makin bagus, berani nyanyi lagi. Zaman dulu tahun 70-an kita kalau nyanyi namanya di daerah Jawa, nyanyinya bahasa Jawa. Dan Om Su bisa nyanyi lagu yang cukup panjang, cukup bagus, dan bahkan karena saat itu Om Su menirukan
salah satu suaranya Pak Dalang, Pak Narto Sabtu ketika masih muda. Pak Guru kaget sekali, dan kebetulan Pak Gurunya itu adalah Pak Guru yang tadi menegur Om Su. Dia kaget, suaramu bagus sekali, dan kamu lihat belum ada temanmu sekelas tadi yang nyanyinya sebagus kamu. Dan saat itulah Om Su semangatnya makin timbul, keberanian makin timbul, dan akhirnya pada akhir kelas 6 menjadi juara 2, masih runner up, belum juara. Dan itu nanti di episode lain akan saya teruskan bagaimana kelanjutannya cerita Om Su ketika sudah SMP yang ada kaitannya dengan hal ini. Cerita, hikmah dari cerita ini adalah hati-hati dengan psikologi anak. Seorang guru tetap harus mengerti bagaimana menyikapi hal-hal kejadian yang mungkin akan merugikan kejiwaan anak itu, yang impact-nya bisa bertahun-tahun kayak tadi. Dan itu beruntung kita ketemu orang yang bisa meyakinkan. Di zaman sekarang kondisi seperti ini akan bisa berlarut-larut dan mungkin bisa akan pengaruh hidupnya sampai dia dewasa. Oleh karena itu, mari kita berhati-hati dengan kejiwaan anak dan bisa memilah-milah, bisa mencari cara, teknik, sasarannya kena, tapi tidak membuat impact yang buruk kepada siapapun yang bersangkutan. Seneng ora? Ojo lali follow, subscribe, dan nonton meneh ya.